Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Yang kami cintai, kami banggakan, kami hormati seluruh wali santri kelas 12 Madrasah Aliyah Terbaik Al-Kahfi, yang sama-sama kita hormati Ustadz Agus Khairul Anwar selaku Kepala Sekolah Madrasah Aliyah, Bapak Ibnu Ridwan, dan seluruh Dewan Guru yang hadir di sini, Bapak Ibu Wali Kelas. Kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi yang berbahagia ini kita bisa berkumpul yang insya Allah dengan maksud untuk mendiskusikan, mensosialisasikan terkait dengan rencana kita, agenda kita untuk anak-anak kita bersama kelas 12. Mudah-mudahan bersamanya kita di sini, walaupun sepertinya saya berbicara dengan dinding ini, tapi saya yakin insya Allah Bapak Ibu bersama dengan kami. Doa dan dukungannya senantiasa bersama dengan kami. Jazakumullahu khairan katsir. Kita sama-sama selalu berdoa, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, semangat, dan mudah-mudahan anak-anak kita semua, kebanggaan kita, benar-benar menjadi pribadi yang unggul, yang bisa kita banggakan, yang bisa umat ini banggakan, yang bisa membangun negara ini menjadi lebih baik. Sholawat serta salam senantiasa kita sanjungkan pada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pimpinan terbaik kita, guru terbaik kita, yang semua sisi kehidupannya contoh bagi kita semua. Mudah-mudahan kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beliau di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sudah barang tentu yang pertama ingin kami sampaikan pada Bapak Ibu semua adalah ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas amanah yang telah diberikan oleh Bapak Ibu pada lembaga ini. Ya, atas dukungan Bapak Ibu pada lembaga ini, atas doa-doa Bapak Ibu yang senantiasa dipanjatkan setiap malamnya bagi kami, bagi lembaga ini. Sehingga walaupun di kala pandemi yang semakin lama, semakin tidak menentu ini, alhamdulillah kami masih bisa berdiri, semangat, dan alhamdulillah anak-anak pun sama. Tadi bisik-bisik sama Bapak Kepala Sekolah, alhamdulillah tahfiznya anak-anak sudah optimal semua. Bahkan Bapak Ibu ada yang sudah selesai 30 juz, 2 orang dari Madrasah Aliyah Al-Kahfi. Boleh Bapak Ibu bertakbir? Allahu Akbar. Ya. Ini merupakan karunia Allah yang tak terhingga. Ya. Karena untuk menghafal Al-Quran itu sungguh berat, walaupun Allah sudah sangat ringankan sesuai dengan firman-Nya bahwa Al-Quran ini akan dimudahkan untuk kita semua. Tapi hanya sebagian kecil saja yang mampu berjuang, terus berjuang untuk menghafalnya. Dan alhamdulillah ada sebagian dari anak kita yang sudah selesai 30 juz, insya Allah akan mempersiapkan tahkim 30 juz sekali duduk, dan insya Allah kita berangkatkan umroh. Mudah-mudahan sudah dibuka ya buat Indonesia berangkat ke sana. Masih ada utang ini juga Al-Kahfi, ada yang belum berangkat. Karyawan 10 orang belum berangkat umroh karena tahun ini belum boleh berangkat. Kemudian santri juga ada yang belum berangkat. Ditambah dengan sekarang dari Aliyah 2 orang. Insya Allah tinggal tahkim kemudian berangkat. Yang lainnya alhamdulillah sudah aman, standar Al-Kahfi sudah lulus semua. Tinggal kita ujian tahfiznya nanti di akhir semester 2. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit kami menyampaikan terkait dengan kondisi di Al-Kahfi. Alhamdulillah dukungan demi dukungan dari Dinas Pendidikan, dari gugus Covid,
baik kecamatan maupun dari Kabupaten Bogor terus mengalir ya pada Al-Kahfi. Kemarin di hari Kamis ya, kami kedatangan langsung dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Mereka melihat kondisi Al-Kahfi, melihat protokol yang dijalankan di Al-Kahfi, dan akhirnya mereka mengacungkan jempol ya. Bagus, Al-Kahfi sudah melaksanakan pembelajaran dan memperketat protokol kesehatan. Mereka mewanti-wanti ya, sampai mengambil contoh beberapa pesantren yang sudah positif, terutama saudara kita di Husnul Khotimah yang menjadi buah bibir ya. Wallahu alam kenapa menjadi buah bibir, menjadi rame itu Husnul Khotimah ya. Padahal pesantren di sekitar kita di Al-Kahfi juga ada yang udah positif sekalian ya, banyak sekali yang positifnya, tapi dijaga oleh pemerintah setempat, tidak terlalu dipublikasikan. Tapi masyarakat sekitar sudah sangat ketakutan seperti itu ya. Dan insya Allah yang sudah dilaksanakan di Al-Kahfi akan dicontoh oleh Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten ya, terkait dengan kemungkinan akan dibukanya kegiatan belajar mengajar di semester depan atau tahun ajaran yang akan datang. Kemudian Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita juga terus meningkatkan, memperketat protokol kesehatan di Al-Kahfi untuk guru-guru dan karyawan yang domisili atau tinggal di luar. Kita terus tracking setiap pekan ya terkait dengan aktivitas mobilitas dia di luar ya. Kemudian kalau yang riskan, kalau yang kemungkinan ada interaksi dengan daerah-daerah yang zona merah atau dengan pasien atau daerah-daerah kerumunan yang memungkinkan adanya penularan, kita akan cegah ya. Kemudian kita akan istirahatkan. Alhamdulillah sudah berjalan, dan terakhir juga di dua pekan yang lalu kita dipanggil oleh Puskesmas. Kepala Puskesmas mengajak kita untuk diskusi terkait dengan pelaksanaan protokol. Ada usulan lagi terkait dengan paket ya. Puskesmas menyatakan bahwa ada dua kemungkinan Al-Kahfi akan tertular, yaitu lewat orang yang masuk dan lewat barang yang masuk. Alhamdulillah sudah hampir 1 bulan ini saya mungkin menyampaikan ya video di YouTube ya, walaupun tanggapannya banyak yang unlike gitu ya. Begini ini tanggapannya ya. Karena tidak boleh ada paket, kemudian tanggal 4 Oktober tidak boleh masuk begitu. Tentu saja ini bagi rekan-rekan yang mempersiapkan diri atau bagi anak-anak yang sudah siap tanggal 4 itu berangkat menjadi terkendala. Insyaallah seperti itu. Tapi ini tujuannya untuk kebaikan kita bersama, dan dari pihak Puskesmas sangat mengapresiasi itu semua, sehingga satu lagi kita bangunkan terkait dengan bilik sterilisasi orang. Jadi nanti jadi yang sudah dilaksanakan di Al-Kahfi ada bilik sterilisasi buat kendaraan baik motor maupun mobil, sama bilik sterilisasi orang. Dan kita pun semua karyawan yang izin ya keluar masuk itu harus lewat izin dan di jamnya tertentu. Begitupun dengan paket yang masuk sudah kita sangat-sangat batasi, hanya yang rekomendasi kepala sekolah atau kepala pengasuhan, dan hanya hal-hal yang urgen saja. Alhamdulillah per hari ini Bapak Ibu kondisi kesehatan anak-anak kita alhamdulillah baik ya. Hanya ada satu yang kemarin informasi yang lagi dicek darah dan kondisinya gejala tipes, tapi insya Allah kami tangani insya Allah. Makanya di awal-awal sudah kami sampaikan terkait dengan kerjasama kami dengan salah satu rumah sakit swasta di Kabupaten Bogor, Rumah Sakit Umi Bogor ya. Dan sekarang sudah ada Paskes di Al-Kahfi dan langsung mendapatkan pelayanan seperti di Rumah Sakit Umi Bogor dan langsung dirujuk ke rumah sakit sana. Walaupun dalam perjalanannya ternyata ada orang tua yang ingin dirujuknya ke rumah sakit yang ada di sekitar rumah orang tua di Jakarta atau di Bandung, dipersilahkan. Tapi pengobatan awal kita akan maksimalkan di Al-Kahfi lewat Paskes Al-Kahfi yang bekerja sama dengan Rumah Sakit Umi Bogor. Alhamdulillah sudah berjalan dan sangat-sangat kondusif, insya Allah akan terus kita tingkatkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentu saja di samping kita hati-hati terkait dengan wabah yang sekarang berjalan, kami tentu saja ingin senantiasa meningkatkan
pelayanan, ya kualitas pelayanan, baik itu pelayanan pembinaan di asrama maupun pelayanan pembelajaran di Al-Kahfi ini, baik online maupun offline, tentu saja seperti itu. Kaitannya dengan kelas 12, kita berharap kelas 12 ini, ya terutama yang tatap muka, ya karena tatap muka ini ada sekitar berapa, ya hampir 80% ya, 7 orang yang online itu ya, mudah-mudahan bisa lebih optimal. Dan harapannya nanti di semester 2, semua anak kelas 12 wajib untuk offline. Kenapa? Karena persiapan akhir menuju perguruan tinggi. Persiapan akhir ujian akhir di Al-Kahfi. Ya, sudah ada program-program dari kami terkait dengan persiapan masuk ke perguruan tinggi, baik luar negeri maupun dalam negeri, Bapak Ibu sekalian. Ya, tentu saja karena sekarang kelulusan itu diserahkan kepada sekolah, kita akan senantiasa membekali anak-anak kita ya dengan keilmuan, dengan pembiasaan-pembiasaan yang positif di pesantren. Makanya itulah kenapa kalau yang offline itu lebih baik ya. Bagaimanapun alasannya offline itu lebih baik. Kenapa? Di sini ada pembelajaran, pembiasaan, ada qudwah, ada diskusi dan banyak hal lagi ya. Sehingga mohon Anda yang masih di rumah nanti di semester 2 semuanya di sini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya tadi diskusi sama Ustaz Agus bahwasanya persiapan untuk perguruan tinggi di awal sudah digulirkan, di awal bulan sudah digulirkan, sehingga anak-anak akan benar-benar kita akan kondisikan siap masuk perguruan tinggi yang mereka harapkan. Perlu kita ketahui bersama bahwasannya madrasah aliyah ya dibuka hanya 2 kelas per levelnya dengan tujuan apa? Mereka khas atau takhusus mendalami ilmu-ilmu syar'i. Bapak Ibu sekali lagi, khas dan khusus bagi mereka mendalami ilmu-ilmu syar'i. Itu harapan kami. Makanya kita sudah komitmen ya bahwasanya untuk aliyah ini tidak akan banyak-banyak. Dan kita ingin aliyah kita ini mereka benar-benar berkualitas, di masyarakat bisa menjadi tempat bertanya, apalagi di keluarga begitu ya, dan mereka bisa benar-benar mendalami ilmu agama menjadi cahaya bagi umat ini. Ini harapan kami. Itu Bapak Ibu sekalian. Sehingga tentu saja berbagai macam bekalan yang kita berikan pada anak aliyah, terutama untuk materi-materi syar'i terkait kemampuan mereka untuk berbicara, untuk memimpin dan seterusnya akan terus kami bekali. Ya, mohon dukungan, doa dari Bapak Ibu semua. Kalau ternyata di anak-anak kita masih ada yang ingin ke jurusan-jurusan umum, ya kita ajak diskusi, walaupun pada akhirnya pilihan ada pada anak tersebut, kita ajak diskusi saja, kemudian kita sama-sama berikan tanggung jawab dan amanah pada mereka. Karena apapun profesinya, ketika karakteristik kita atau jiwa kita seorang dai, tentu saja dia akan bisa menyinari sekitarnya. Itu yang diharapkan oleh kita semua Bapak Ibu sekalian. Ya, sesuai dengan jurusan di aliyah hanya jurusan syar'i saja. Itu Bapak Ibu. Dan dalam perjalanannya insya Allah kami terus meningkatkan kualitas dan kapasitas pelayanan kami di sini. Dan tentu saja dukungan, masukan dari Bapak Ibu sangat kami harapkan bersama. Ya. Jadi kalau ada permasalahan atau ada informasi terkait dengan kegiatan atau program atau agenda kelas 12, silahkan hubungi kami, hubungi Ustaz Agus atau bisa ke saya langsung, sehingga bisa langsung kita terapkan atau kita diskusi terkait dengan peningkatan mutu anak-anak kita di kelas 12. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terkait dengan program untuk mempersiapkan ke perguruan tinggi, ini harus sama-sama kita siapkan dan cermati bersama. Alhamdulillah, setelah 5 angkatan yang sudah kami luluskan, itu sudah tersebar di seluruh perguruan tinggi di luar negeri, ya, terutama yang syar'i di Mesir, di Yordania, di Turki,
di Sudan, Pakistan, Yaman, dan di Madinah. Alhamdulillah sudah tersebar. Sehingga kakak kelas mereka sudah ada di sana. Kalau ternyata dari Bapak Ibu ada yang berkeinginan, begitupun dengan anaknya terkait dengan perguruan tinggi tersebut, insya Allah mudah-mudahan ada jodohnya, kita ikhtiarkan, kita usahakan, kita persiapkan bersama, ya kita jalin komunikasi dengan alumni yang ada di sana, kita persiapkan dari awal, mudah-mudahan bisa tercapai. Walaupun tentu saja untuk perguruan tinggi di dalam negeri pun kita akan sama-sama persiapkan, ya ke UIN, ya seluruh UIN. Dan saya sangat kaget sebenarnya ketika kemarin ada informasi dari Aliyah ada yang masuk ke ITS. Padahal ITS itu rumpun teknik, masuknya jadi jurusan IPA. Tapi ternyata lewat celah SBMPTN ada anak Aliyah yang masuk ke ITS, ya. Nanti mungkin akan dijelaskan, dijabarkan oleh Ustaz Agus panjang lebar terkait dengan itu, Bapak Ibu sekalian. Jazakallah sekali lagi atas dukungan, partisipasi dan doanya, ya, atas nama pimpinan. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi, ya, atas ketaatan Bapak Ibu mengikuti semua aturan kebijakan dari kami, ya, atas dukungan yang diberikan. Mudah-mudahan sekali lagi Allah Subhanahu wa taala mensukseskan semua langkah kita, menganugerahi kita dengan anak-anak yang soleh, yang hebat, yang menjadi kebanggaan kita bersama. Jazakallah billahi bisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih disampaikan kepada Ustadz Ade yang telah memberikan sambutannya. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya adalah acara inti kita yaitu sosialisasi kegiatan kelas 12 yang akan disampaikan oleh Kepala Madrasah Aliyah Al-Kafi. Kepada Ustadz Agus Khairul Anwar LC dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang kami hormati kepada Wakil Pimpinan Pesantren Terpadu Al-Kahfi Ustadz Ade Nur Samsudin, yang kami hormati kepada seluruh panitia yang menyiapkan acara pada pagi hari ini, yaitu sosialisasi program kelas 12 tahun pelajaran 2020-2021. Yang kami hormati kepada seluruh wali santri kelas 12 ikhwan dan kelas 12 akhwat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita semuanya. Amin. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita masih senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menunjukkan jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya selaku umatnya,
Semoga kita bisa senantiasa berjalan di jalan tersebut. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kami memulai sambutan kami berkaitan dengan sosialisasi program di kelas 12 MA, di sini akan kami perkenalkan dulu nama-nama yang ada di depan yang terlibat dalam kegiatan kelas 12. Yang di samping kanan saya adalah Ustadz Ade Nur Samsudin sebagai wakil pimpinan pesantren Terpadu Al-Kahfi, dan beliau juga selaku ketua gugus pesantren Terpadu Al-Kahfi. Kemudian sebelah kiri saya selaku MC, beliau adalah wali kelas 12 MA akhwat atau putri. Jadi kalau ada informasi berkaitan dengan kelas 12, khususnya informasi-informasi perguruan tinggi, bisa disampaikan ke wali kelas. Kemudian nanti di bagian doa ada Ustadz Mufti, beliau juga wali kelas 12 MA Ikhwan. Beliau diberi amanah untuk mengawal anak-anak kelas 12 MA, khususnya di program-programnya. Jadi untuk kelanjutan mereka, kemudian selama di kelas 12 berkaitan dengan agenda yang sudah tertuntaskan atau belum, ini beliau untuk penanggung jawabnya. Kemudian di sini juga ada Ustadz Ibnu Ridwan. Beliau adalah waka kurikulum secara keseluruhan untuk Madrasah Aliyah Al-Kahfi. Kemudian kita masuk ke program agenda kegiatan kelas 12 MA. Jadi yang pertama, kita mulai dari visi kita, yaitu ingin mencetak peserta didik yang tafakuh fiddin. Untuk indikator dari visi tersebut, yang pertama adalah mampu berpikir aktif, kreatif, dan keterampilan memecahkan masalah. Kemudian yang kedua, memiliki keterampilan, kecakapan akademis, non-akademis, sesuai dengan bakat dan minatnya. Yang ketiga, mampu bersaing dengan lulusan yang sederajat untuk melanjutkan atau diterima di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kemudian yang keempat, bisa menjadi teladan bagi teman dan masyarakat di sekitarnya. Kemudian yang kelima, memiliki keyakinan yang teguh dan mengamalkan ajaran agama Islam secara benar dan konsekuen. Kemudian kita lanjut, kita coba untuk melihat sebaran alumni Madrasah Aliyah Al-Kahfi di tahun ajaran 2019-2020 atau angkatan yang kelima yang tahun kemarin, kemudian di akhir mereka belajar di Al-Kahfi itu harus dipulangkan karena di bulan Maret itu sudah mulai pandemi COVID. Untuk sebarannya ada yang melanjutkan di perguruan tinggi negeri, kemudian juga perguruan tinggi swasta dan juga perguruan tinggi luar negeri. Itu dalam persentase seperti itu. Yang perguruan tinggi negeri ada 42%, kemudian yang luar negeri ada 22%, kemudian di perguruan tinggi swasta ada 20%, kemudian yang melanjutkan ke lembaga swasta seperti Tahfidzul Quran ada 16%. Kemudian secara keseluruhan, untuk sebaran alumni yang kita miliki dari Madrasah Aliyah Al-Kahfi ini, dari angkatan 1 sampai angkatan 5, jadi Madrasah Aliyah ini berdiri tahun 2012, sehingga kami baru memiliki 5 angkatan alumni. Untuk perguruan tinggi swasta ada 41%, kemudian yang luar negeri ada 27%, kemudian di perguruan tinggi negeri ada 32%. Nanti akan tersampaikan secara detail, jadi untuk perguruan tinggi swasta seperti apa, sebarannya di mana saja, kemudian juga perguruan tinggi yang negeri sebarannya di perguruan tinggi yang mana, insya Allah nanti akan disampaikan. Kemudian
Selanjutnya adalah rincian sebaran alumni Madrasah Aliyah Al-Kahfi yang di luar negeri. Jadi di luar negeri di sini ada yang melanjutkan ke Mesir, ada 17 anak. Jadi itu nanti akan kita hubungi berkaitan dengan agenda duta kampus. Jadi mereka bisa memberikan motivasi kepada adik kelasnya, bisa memberikan gambaran dan juga kehidupan sehari-hari di Mesir seperti apa. Kemudian juga tesnya itu seperti apa. Kemudian di Yordania ada 5 anak, kemudian di Turki ada 10 anak, kemudian di Sudan ada 3 anak, kemudian di Pakistan 1, di Yaman 1, dan di Madinah 1. Kemudian yang di perguruan tinggi negeri di UIN Jakarta ini tersebar ada 19 anak. Kemudian di UIN Malang ada 3 anak, kemudian di UNPAD ada 3 anak. Kemudian di UIN Banten, Unsri, UI, UPI, ITS, UPN Veteran, Jakarta, UNS, IAIN Tulungagung ada 1 anak di tiap perguruan tinggi. Kemudian untuk yang perguruan tinggi swasta, di Libya ada 10 anak, di Tazkiyah ada 6 anak, di Al-Hikmah di Jakarta ada 8 anak, kemudian di Aroyah di Sukabumi ada 4 anak. Kemudian UMY, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ada 2 anak, di UII juga ada 2 anak. Kemudian yang lainnya di UMM, UMS, UHAMKA, Setia Sebi, IIQ, Telkom, kemudian di Dirosah Islamiyah Imam Syafi'i, kemudian di Universitas Ahmad Dahlan, An-Nuaimi, itu ada 1 anak. Kemudian untuk agenda kegiatan kelas 12, jadi untuk kegiatan kelas 12 ini ada sedikit perubahan dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau tahun sebelumnya itu kita fokuskan untuk agenda kepesantrenan itu selesai di bulan Januari. Karena dengan harapan di bulan Februari, bulan Maret, dan awal bulan April ini kita menyiapkan anak-anak untuk fokus menuju ke perguruan tinggi yang mereka tuju. Akan tetapi di tahun ini ada beberapa perubahan karena memang kebijakan dari pemerintahnya juga berubah, jadi kita tinggal mengikuti. Jadi untuk agenda-agenda yang berubah ini ingin kami sampaikan sehingga nanti dari wali santri, Bapak Ibu semuanya bisa ikut membimbing, bisa ikut mengawal anak-anak sehingga mereka bisa tetap fokus pada agenda kegiatan tersebut dan juga fokus untuk melanjutkan ke perguruan tinggi yang ingin dicapai atau ingin dicita-citakan. Kemudian untuk syarat wisuda, jadi sudah disampaikan di awal masuk beberapa syarat atau kriteria santri itu diwisuda di pesantren terpadu Al-Kahfi apabila dari beberapa syarat ini sudah terlampaui. Yang pertama adalah lulus ujian tahfidz. Jadi untuk alumni SMP Al-Kahfi, maksudnya SMP-nya adalah di Al-Kahfi, maka wajib menyetorkan standarnya adalah 5 juz. Kemudian yang dari luar, kemudian baru masuk di kelas 10, masuk di Al-Kahfinya, maka untuk capaian tahfidznya minimalnya adalah 3 juz. Kemudian untuk syarat kedua adalah lulus ujian sekolah atau bagian akademik. Yang pertama ada ujian praktek, yang kedua ada ujian tulis. Kemudian yang ketiga yaitu lulus di akhlak karimahnya ketika mereka berada di asrama selama 3 tahun, tidak ada pelanggaran yang menyebabkan anak harus di SP3. Untuk itu kami berharap bahwa semua santri nanti juga bisa menyelesaikan dari 3 syarat tersebut sehingga semuanya bisa diwisuda dan menjadi alumni Al-Kahfi. Kemudian untuk ujian sekolah yang tadi dibagi menjadi ujian praktek dan ujian tulis. Untuk ujian prakteknya, jadi
Yang pertama imla wal khot. Jadi kita melihat di angkatan pertama, angkatan kedua, itu untuk tulisan anak-anak masih sebagiannya itu belum standar. Maka dengan adanya ujian ini kita berharap bahwa mereka tulisannya sudah masuk standar, baik itu khot naskhi atau rik'ahnya. Kemudian yang kedua untuk prakteknya adalah amaliyah tadris. Jadi mereka semuanya diberikan materi, juga diberikan daurah untuk mengajar, dan mereka nanti akan diberikan waktu di kelas 10 dan kelas 11. Jadi mereka ada ujian praktek mengajar di adik kelasnya yaitu kelas 10 dan kelas 11. Untuk materi yang diajarkan apa? Yang pertama ada bahasa Arab, yang kedua ada nahwu, dan yang ketiga ada sorof. Jadi mereka nanti akan dipilihkan materi dan mereka akan dijadwalkan untuk masuk di kelas adik kelasnya yaitu kelas 10 dan kelas 11. Kemudian yang ketiga yaitu setoran hadis arba'in semuanya yaitu 42 hadis, dan sekarang sudah mulai menghafalkan anak-anak walaupun dari kelas 10, kelas 11 mereka juga ada hafalannya. Akan tetapi kita mengharapkan di akhir dari apa yang mereka hafalkan ini bisa ditasmikkan atau disetorkan semuanya. Kemudian untuk ujian praktek fikih ada sholat, kemudian juga pengurusan jenazah dari memandikan, mensolati, mengkafani, dan menguburkannya. Jadi nanti mungkin dari 3 saja yaitu memandikan, mengkafani, dan mensolatkan. Kemudian yang ikhwan itu nanti akan ada praktek khutbah menggunakan bahasa Arab, kemudian juga yang akhwat membuat makalah berkaitan dengan tema-tema yang ada di fikih. Kemudian untuk ujian tulis itu untuk mata pelajaran umum bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika. Kemudian untuk mata pelajaran kebahasaan ada nahwu, ada sorof, ada balaghah, dan bahasa Arab. Kemudian untuk ulum syar'i ada tafsir, ilmu hadis, fikih, usul fiqh, akidah, fikih sirah, dan tajwid. Ini adalah ujian akhir sana yang rencananya akan kita adakan di pertengahan Maret atau di akhir Maret. Jadi kalau di awal Maret nanti akan ada ujian tahfidz. Jadi capaian tahfidz mereka kalau tahun-tahun sebelumnya diadakan di bulan Januari dengan nama ujian sertifikasi tahfidz. Untuk tahun ini ujian sertifikasi tahfidz akan kita adakan di awal bulan Maret. Kemudian dilanjutkan dengan ujian akhir sana yang pelajarannya diambilkan dari ujian tulis dan ujian praktek yang baru disampaikan. Kemudian untuk jalur masuk perguruan tinggi, jadi yang ditempuh di Madrasah Aliyah ini ada perguruan tinggi negeri, itu lewatnya SNMPTN dan SPAN PTKIN. Kemudian untuk yang perguruan tinggi luar negeri itu ada yang melewati tes Kemenak, ada juga yang lewat lembaga swasta. Jadi lembaga swasta ini seperti mediator ya. Jadi mereka menawarkan untuk melanjutkan. Jadi anak-anak yang mau melanjutkan lewat mereka tinggal seleksi berkas, kemudian ketika masuk akan disampaikan ke sana. Kemudian yang ketiga adalah jalur mandiri. Jadi nanti ada informasi yang ada di internet. Jadi nanti bisa ditempuh juga. Kemudian untuk agenda yang sudah berjalan, jadi kita sudah mulai dari bulan Oktober ini. Itu yang pertama kita sudah mulai menyebarkan angket pemilihan jurusan di perguruan tinggi. Jadi si A mau melanjutkan kemana, si B mau melanjutkan kemana. Jadi untuk pilihan pertama di mana, kemudian juga pilihan cadangannya di mana.
sehingga kita bisa memberikan informasi selengkap-lengkapnya kepada mereka. Kemudian juga berkaitan dengan apa yang perlu disiapkan di kemudian hari. Kemudian bimbingan belajar, jadi bimbingan belajar ini sudah mulai dari awal bulan Oktober ini di sore hari ba'da asar untuk bimbel UTBK dan bimbel syar'i. Jadi yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi syar'i, mereka akan ditambah materi-materi yang sudah diajarkan di pagi hari. Kemudian di pekan kemarin juga sudah diadakan tes psikotes dengan harapan dari bakat, minat, dan kecenderungan anak kemana itu nanti juga bisa disampaikan baik ke anak dan ke orang tua. Akan tetapi untuk hari ini itu belum bisa kita sampaikan karena masih belum keluar hasilnya. Kemudian kegiatan yang akan dilaksanakan ini adalah agenda yang mungkin dari sekarang ke bulan-bulan berikutnya sehingga nanti bisa dikawal ya. Yang pertama ada ujian hafalan hadis arba'in, jadi ini sudah mulai dari anak-anak ini menghafal, insya Allah nanti akan disetorkan semuanya di ujian praktek itu. Kemudian duta kampus ini akan kita agendakan di akhir Januari, jadi ketika anak-anak sudah masuk, kemudian nanti kita akan mencoba menghubungi para narasumber, kemudian juga melibatkan juga dari alumni-alumni Madrasah Ali Al-Kahfi, baik di luar negeri ataupun di dalam negeri, untuk ikut bergabung, memberikan informasi dan motivasi kepada adik kelasnya. Kemudian untuk ujian tahfidz, jadi yang terdekat adalah ujian tahfidz untuk semester 1 kelas 12. Insya Allah akan dilaksanakan tanggal 30 November sampai 1 Desember, jadi 2 hari untuk ujian tahfidz. Kita nanti akan melihat dari capaian anak-anak di kelas 12 ini sejauh mana. Jadi apabila nanti masih belum maksimal, masih ada kesempatan di bulan Januari, Februari, karena untuk ujian sertifikasi insya Allah akan dilaksanakan di awal bulan Maret. Kemudian di semester ini akan ditutup dengan kegiatan penilaian akhir semester yang akan digunakan untuk mengisi rapot semester 5, yaitu penilaian akhir semester yang dilaksanakan tanggal 2 sampai tanggal 9 Desember. Jadi tanggal 2 sampai tanggal 9 Desember, baik itu yang berada di asrama ataupun yang mengambil PJJ atau pembelajaran jarak jauh, semuanya sama, jadwal ujiannya di tanggal 2 sampai tanggal 9 Desember. Kemudian nanti di bulan Maret ada ujian tahfidz sertifikasi, dan di bulan Maret juga akan ada ujian akhir sana. Mungkin itu yang bisa disampaikan berkaitan dengan sosialisasi program kegiatan kelas 12 yang akan kita lalui baik di bulan ini ataupun di bulan-bulan berikutnya. Semoga ini bisa memberikan gambaran agenda-agenda anak-anak kita sehingga kita semuanya bisa memberikan motivasi kepada anak-anak kita untuk selalu bisa semangat, karena memang untuk masa pandemi seperti ini, jadi memang semuanya harus bisa saling bantu-membantu untuk memberikan semangat kepada anak-anak, baik itu yang berada di asrama ataupun yang berada di rumah yang mengambil pembelajaran jarak jauh. Kita berharap semuanya bisa tetap optimis, kemudian juga tetap semangat, bisa menjaga kesehatan, sehingga apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan untuk anak didik kita semuanya bisa berhasil sesuai dengan harapan mereka semuanya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, nanti akan dilanjut dengan sesi tanya jawab. Dari saya, apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakallahu khairan katsiran kepada Ustadz Agus yang telah memberikan sosialisasi terkait kegiatan kelas 12. Selanjutnya, Bapak Ibu yang kami hormati, agenda selanjutnya adalah tanya jawab. Namun sebelumnya saya meminta Ustadz Mufti untuk bergabung. Ya. Terima kasih. Selanjutnya, kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan bisa terlebih dahulu di ruang chat ataupun langsung. Ya. Silahkan di unmute mic-nya, kemudian Bapak Ibu sekalian bisa langsung bertanya kepada Ustadz Ade ataupun kepada Ustadz Agus ataupun kepada Ustadz Mufti selaku wali kelas 12 Ikhwan, kemudian juga saya sendiri wali kelas 12 Ahwat. Ya, silahkan. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bapak, sebutkan nama dan juga wali santri dari Anda siapa? Terima kasih. Baik, Ustazah, perkenalkan saya nama Muhammad Rasid, orang tua dari Habib Humaidi. Pertanyaan saya begini, tapi terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada para asatidz atas juga perjuangannya yang luar biasa terhadap anak-anak, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan dan kelapangan terus berjuang di dalam pengasuhan jalur pesantren pendidikan pesantren. Terkait pertanyaan para asatidz, Pak Ustadz Agus, Ustadz Ade, Ustadz Mufti dan Ustazah, saya ingin menanyakan yang berkaitan dengan kalau kemungkinan anak-anak untuk melanjutkan ke perguruan tinggi di luar negeri, terutama yang berkaitan dengan misalnya melalui pihak ketiga tadi, apakah itu juga mencari sendiri jalurnya ataukah ada fasilitasi dari sekolah? Saya kira itu saja yang ingin disampaikan. Oh dan juga tentu ada persyaratan-persyaratan apa yang mungkin yang harus dilengkapi. Demikian kiranya para asatidz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita buka satu termin ini kami buka untuk 3 penanya. Tadi terima kasih disampaikan kepada Bapak Rashid yang telah memberikan pertanyaan. Selanjutnya silahkan. Mohon maaf, boleh? Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, ya kepada Bapak tadi Bapak dulu, kemudian nanti Umi ya Mi. Baik. Ya, tafadhol. Ya. Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Sebelumnya, terima kasih kepada seluruh para asatidz, pengurus pesantren Al-Kahfi yang telah berjuang untuk anak-anak kami, dan kita berjuang bersama-sama tentunya, baik yang di rumah maupun di pesantren Ustadz Ade. Ini saya sangat salut dengan usahanya, dan Alhamdulillah Al-Kahfi berhasil. Kalau dibandingkan dengan pesantren yang lain kan ada yang harus terpaksa dipulangkan. Di sini juga beberapa pesantren dipulangkan baru bulan kemarin. Alhamdulillah. Terima kasih juga atas waktunya yang diberikan. Sebelumnya mohon maaf. Jadi saya mohon maaf namanya lupa tadi. Isnan saya, orang tua dari Iza. Anak kami itu punya minat yang ternyata berbeda dengan yang saya pikirkan dan yang dipikirkan oleh para asatidz di Aliyah. Jadi minatnya kok berbeda. Ya udahlah, itu ternyata
anaknya berbeda dengan yang kita pikirkan, dan memiliki minat yang lebih cenderung ke arah IT dan segala macamnya gitulah. Saya sendiri kurang paham istilahnya itu. Nah, makanya dia minta diberikan buku apa namanya itu yang untuk belajar itu untuk SMPTN yang apa, Saintek ya namanya. Ya udah beliin, dikirim apalah gitu. Memang maunya begitu, ya udahlah kita ikuti dulu. Dan kemarin sempat ini katanya mau ikut yang bimbel ya. Yang bimbel ke yang IPA istilahnya, itu sedikit ada kendala. Itu mohon nanti Ustadz diberi penjelasan bagaimana sih sebenarnya. Saya sendiri kan nggak paham di lapangan ya gitu. Nanti mohon penjelasan dari Ustadz seharusnya bagaimana dan bagaimana, karena memang faktanya anaknya sendiri berbeda dengan yang saya bayangkan dan para asep bayangkan. Kalau di aliyah itu kan arahnya jadi ulama umpamanya gitu, ternyata dia maunya jadi ahli sains. Ya udahlah namanya anak begitu kira-kira Ustadz. Baik, terima kasih waktu dan kesempatannya para asatidz. Semoga Allah selalu berikan berkah, hidayah dan kesehatan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada orang tua dari Izzata. Ya. Selanjutnya satu penanya lagi. Assalamualaikum. Ya, silakan Umi. Saya orang tua dari Tri Ari ini, Bu Bu Ayur ini. Saya rasa pertanyaan saya hampir sama Bapak tadi ya Bu. Cuman arah anak saya ini dia menyimpang juga, dia tapi ingin jurusan IPS katanya. Nah, saya sih sebenarnya orang tua ya, siapa sih yang nggak pengen ya anaknya supaya melanjutkan apa yang dia ada udah belajar di MA ya, istilahnya ya jadi sesuai harapan. Ya apalagi dia mau jadi ustadz apa gimana, kan buat itu orang tua kayaknya bangga, apalagi anak paling kecil ya Bu ya. Nah Pak Ustadz, nah dia ini ingin menyimpang ke IPS. Nah ini juga lagi di sama kakaknya lagi dibuatkan modul untuk dia belajar. Nah yang pertanyaan saya, apakah untuk anak-anak ya hampir sama anak-anak yang di luar, maksudnya menyimpang dari MA gitu ya, mau melanjutkan itu, kira-kira ada arahannya sama nggak sama yang itu Pak Ustadz, sama yang anak-anak yang MA gitu, sesuai jurusan? Karena kayaknya anak saya kan nggak sesuai jurusan ini. Saya gitu aja Pak, mohon penjelasannya. Terus masalah PJJ itu ya Pak, masalah PJJ itu kira-kira penilaiannya sama tidak ya Pak ya, sama anak-anak yang sekolah yang masuk di pesantren gitu. Terus masalah ujiannya itu bagaimana ya Pak ya? Karena saya kan orang tua awam ya Pak ya, walaupun anak saya udah ada yang kuliah, kayaknya udah lupa lagi nih. Biasanya anak-anak itu kan suka jalan sendiri. Nah, terkait PJJ itu bagaimana ya Pak? Ya saya rasa cukup sekian aja. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, dibacakan kembali. Tadi ada pertanyaan pertama, santri yang ingin melanjutkan ke luar negeri, teknisnya seperti apa? Apakah diakomodir difasilitasi dari sekolah? Kemudian dan persyaratannya apa saja? Kemudian ada dari orang tua Izzata yang sama halnya dengan Tri Ari ya, mempunyai minat yang lain selain bidang syar'i. Kemudian bagaimana penyiapan kita untuk anak-anak yang mempunyai minat lain dari bidang syar'i ya. Silahkan kepada Ustaz Agus. Ya, pertanyaan tadi dari orang tua dari saudara Afif Humaidi. Jadi berkenaan dengan jalur atau pihak ketiga. Jadi selama ini kita memberikan akses informasi berkaitan dengan jalur mandiri atau pihak ketiga tersebut. Akan tetapi
nanti juga akan ada masukan-masukan juga dari orang tua. Jadi kalau dari orang tua mungkin ada informasi berkaitan dengan pihak ketiga, bisa disampaikan juga ke sekolah juga. Maksudnya di tahun-tahun sebelumnya lewat pengalaman, jadi ketika ada orang tua menyampaikan bahwa anak saya akan melanjutkan seumpama ke Al-Azhar lewatnya KPLN. Nah, ini seperti apa? Jadi nanti bisa saling memberikan informasi. Jadi kalau dari pihak orang tua menanyakan ke kami, akan kami berikan informasinya berkaitan dengan pengalaman dari alumni-alumni yang sudah diantarkan oleh pihak yang ketiga tadi. Atau kalau diberikan kepada kami, ya nanti akan kami berikan informasi terus kepada anaknya atau kepada orang tua. Jadi orang tua bisa menghubungi di wali kelas. Jadi anak saya mau melanjutkan ke Al-Azhar Mesir. Jadi nanti dari lembaga yang bisa menjadi mediator yang terpercaya, maksudnya adalah tidak hanya cuma mengantarkan anak sampai Mesir saja, akan tetapi ada sebuah jaminan bahwa anak ini memang diarahkan ke lingkungan yang baik. Nah, itu nanti bisa saling memberi informasi seperti itu. Jadi kalau pengalamannya ya insya Allah sudah berjalan beberapa kali seperti yang telah disampaikan tadi, bahwa dari wali kelas juga memberikan, kemudian juga dari orang tua memberikan. Tapi kalau seumpamanya diberikan kepada sekolah, insya Allah kita juga akan mengantarkan anak-anak tersebut. Jadi lewat alumni-alumni yang sudah ada di berbagai tempat yang tadi disebutkan. Kemudian berkaitan dengan ujian yang dilaksanakan untuk anak-anak tatap muka dan yang mengikuti pembelajaran lewat PJJ, ini sementara kita melihatnya masih sama. Maksudnya sama materinya adalah karena untuk materi yang disampaikan di tatap muka atau di kelas, itu juga sama materi yang disampaikan lewat Zoom. Jadi kecuali kalau materi-materi yang tidak diajarkan, jadi kita memberikan jadwal yang di PJJ itu lebih sedikit daripada yang tatap muka, karena memang tujuan kami biar lebih fleksibel. Jadi dari satu hari itu kalau yang tatap muka itu ada 6 mapel atau 6 CP, kalau yang PJJ itu hanya 4. Dengan 2-nya adalah sebuah penugasan. Kita harapkan dengan penugasan atau waktu yang lebih fleksibel itu, anak-anak yang berada di rumah juga bisa mengembangkan. Akan tetapi, kalau dari materi yang disampaikan ini dirasa masih paham, ataupun mungkin masih ada kesulitan, bisa menghubungi ke gurunya. Jadi kita melihatnya sampai saat ini dari bulan Agustus ya, untuk kelas 12 Agustus, ini masih berjalan normal untuk yang PJJ. Akan tetapi nanti kalau seumpama dari wali santri lewat anaknya yang ikut program PJJ pembelajaran jarak jauh merasakan ada kesulitan ataupun mungkin merasa ada sesuatu yang berbeda, silahkan disampaikan baik ke wali kelas atau ke kepala sekolah bisa. Jadi nanti akan kita evaluasi setiap bulan apakah sudah efektif atau belum untuk program pembelajaran jarak jauh. Karena memang untuk pembelajaran jarak jauh ini ya kendalanya kita tidak bisa melihat secara langsung kondisi yang ada di tempat masing-masing, apakah kesulitan dari segi sinyalnya atau dari segi apa, sehingga ketika kita mengabsen kadang ada anak yang belum masuk dalam grup PJJ-nya. Ketika kita tanyakan apakah karena mungkin kuotanya habis atau karena tidak ada jaringan, nah itu nanti silahkan disampaikan. Kemudian untuk materi insya Allah sama, jadi kita untuk PJJ ini kita pilihkan materi-materi yang esensi, yang berkaitan juga untuk ujian akhir sana dan juga kelanjutan mereka ke depannya. Itu jadi intinya adalah sementara masih sama untuk ujian yang dilaksanakan anak-anak yang berada di asrama
dengan anak-anak yang berada di rumah yang mengambil pembelajaran lewat PJJ, pembelajaran jarak jauh. Kemudian yang berkaitan dengan pertanyaan dari orang tua Ananda Izzata dan Ananda Tri Ari berkaitan dengan lintas minat, insya Allah akan disampaikan dari Ustadz Ade. Baik, Ibu Bapak yang saya hormati, tentu saja ini anomali ya. Ini terjadi dulu di tahun keberapa itu ada anak SMA jurusan IPA pingin masuk ke syar'i, hampir mirip begitu ya. Ya kita menspesialisasikan anak-anak dari sejak dini IPA, IPS dan syar'i supaya memudahkan nanti masuk perguruan tinggi. Dan ketika di perguruan tingginya tidak terseok-seok. Karena kita khawatir kalau keinginannya hanya sebatas keinginan tanpa ada tanggung jawab dan bekal basic keilmuannya. Itu yang dikhawatirkan. Sehingga insya Allah masih ada waktu kita untuk ngobrol sama anaknya. Ya sehingga bisa lebih matang perencanaannya. Nah terkait dengan cerita saya tadi. Anaknya sangat-sangat ingin walaupun sudah dibujuk sama ayah dan ibunya. Dan ayahnya minta saya membujuknya juga. Tetap ingin ke syar'i padahal jurusan IPA. Dari kelas 10 sampai kelas 12 belajar IPA. Pelajaran syar'inya hanya pelajaran syar'i umum yang ada di pesantren. Tidak spesifik ke masuk perguruan tinggi. Ingin masuknya ke Maroko pula begitu ya. Ingin masuknya jalur beasiswa pula. Repot itu ya. Dan pesantren sebenarnya secara formal tidak memfasilitasi. Kenapa? Sudah ada fasilitas formalnya IPA, IPS, dan madrasah aliyah. Sehingga tidak membuka keran untuk yang campuran-campuran tadi sebenarnya. Tapi karena anaknya sangat-sangat ingin dan kelihatannya sangat-sangat serius, akhirnya kita sondingkan dengan salah seorang guru. Ya, tentu saja jadinya seperti non formal karena tidak dipublis ke anak-anak secara umum. Ya khawatir malah dibuka keran, malah anak-anak yang asalnya juga sudah konsen ke minatnya di jurusan masing-masing malah tergoda lagi. Tadi hanya ngikut-ngikut, tidak ada basic, tidak ada bekalan keilmuan. Sehingga walaupun sudah diterima nantinya khawatirnya ada jadi masalah. Didampingkan dengan seorang guru, ya privat lah gitu, didampingi terus. UN-nya berjalan, persiapan untuk tes UN-nya di MIPA-nya jalan ya di IPA-nya. Kemudian persiapan buat itunya jalan setiap malam gitu didampingi ujian. Karena kalau sudah standar untuk masuknya untuk tahfiz sudah memenuhi gitu anak-anak itu. Alhamdulillah setelah pendampingan sekitar sebulan 2 bulan lah itu. Alhamdulillah anak itu lolos masuk ke Maroko beasiswa. Ini udah tahun ketiga ya. Saya juga ini luar biasa ini perjuangan anak-anak. Dan ketika di sana alhamdulillah nggak terlalu masalah katanya. Dan beasiswa. Ini anak aliyah yang masuk ke Maroko belum ada nih yang Maroko ya. Belum ada. Mudah-mudahan nanti ada yang beasiswa masuk Maroko. Nah, berkaca dari kejadian itu insya Allah sebenarnya yang penting anaknya serius. Ya, tanggung jawab serius. Karena tidak ada teman nantinya begitu. Kita nggak akan gabungkan sama anak IPS yang mau ke IPS tadi. Kita nggak akan gabungkan sama anak IPA yang ke IPA tadi. Kenapa? Karena ada kekhawatiran gitu ya. Itu mengganggu tatanan yang sudah ada. Mohon maaf begitu ya. Tapi kita akan fasilitasi insya Allah secara personal. Kita dampingkan. Makanya ketika ada anak yang seperti itu kita akan dekati dulu lewat konseling maupun lewat nanti wali kelas atau sadagus. Atau mungkin Anda juga akan ngobrol sama anaknya, seriuskah engkau begitu ya? Kalau serius ya ayo kita jalan. Tapi nanti disampaikan juga tanggung jawabnya. Bapak Ibu pernah terjadi anak IPS ingin masuk teknik pertambangan. Saya sampaikan, ini namanya nyari masalah. Tapi selama di dunia ini tidak ada yang mustahil kalau kita mau benar-benar ikhtiar dan mau benar-benar berpayah-payah. Tapi kalau hanya sekedar gaya-gayaan, ngapain begitu ya? Seperti itu. Dan akhirnya benar, yang IPS ke pertambangan itu masalah. Ya 1 tahun nilainya hancur,
Tahun keduanya walaupun ya ke swasta pertambangan karena tesnya nggak masuk begitu ya. Kemudian akhirnya pindah-pindah juga ke rumpun sosial, ke hukum gitu ya. Jadi yang kita tidak inginkan hal seperti itu. Makanya harus matang. Mumpung baru awal-awal semester 1 kita akan diskusi panjang lebar sama anaknya mengenai basic keilmuan, mengenai cita-cita mereka sehingga di perguruan tingginya walaupun tesnya masuk. Karena untuk sekedar SBMPTN atau tes masuk bisa dipelajari dengan kecerdasan anak-anak yang luar biasa, Ana yakin anak-anak bisa. Tapi setelah di sana bisa nggak bertahan begitu ya? Dengan rumpun keilmuan yang berbeda di pembelajaran setiap harinya di MA, begitu. Tapi insya Allah kita akan dekati anaknya. Mungkin Bapak Ibu juga sama ya, ketika nanti liburan di bulan Desember, karena rencana kita libur Bapak Ibu di bulan Desember, ya akan kita pulangkan dulu sementara di bulan Desember karena anak-anak juga kasihan sudah banyak yang rindu sama Bapak Ibu. Nanti diskusilah dengan Bapak Ibu, walaupun kita akan diskusi juga dengan tadi dua anak tadi ya. Mudah-mudahan bisa akhirnya anak-anaknya bertanggung jawab begitu ya. Kita tidak mengendaki dipaksakan masuk syar'i tapi ternyata bukan passionnya di sana sehingga tidak menikmati malah gagal gitu ya. Tapi kita coba fasilitasi. Kita sebagai orang tua dukung apapun anak-anak keinginannya, cita-citanya, yang penting bertanggung jawab. Dan insya Allah mereka juga paham lah terkait dengan hal itu. Itu Bapak Ibu, jadi akan kita tangani secara non formal, akan kita dampingkan ke guru yang mampu lah untuk hal itu. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Andi. Selanjutnya termin kedua kami ambil dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah banyak, Masya Allah, yang sudah ada di ruang chat. Terima kasih dihaturkan kepada Bapak Ibu yang kami hormati. Kami ringkas ada 3 yang mudah-mudahan bisa mengakomodir semua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana pesantren mengarahkan anak-anak untuk kuliah di luar negeri, baik Madinah, kemudian juga Timur Tengah, dan ya Mesir, Turki, Sudan, atau tadi Maroko dan yang lainnya, kemudian juga Libya yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua, untuk bimbel UTBK apa saja mapel yang anak-anak pelajari, dan yang ketiga untuk jalur PTN, teknisnya seperti apa, apakah dari Aliyah sendiri mengakomodir hal itu, dan ada beberapa pertanyaan siswa tahun lalu yang lulus PTN melalui SNMPTN dan PTKIN. Dipersilahkan kepada Ustadz Agus untuk memberikan jawabannya. Pertanyaan pertama tadi berkaitan dengan bagaimana pesantren mengarahkan anak-anaknya ketika berada di luar negeri. Ya, jadi dari bulan Oktober itu sudah kita wawancara untuk kelanjutannya seperti apa ya. Mereka mau melanjutkan ke Timur Tengah atau dalam negeri. Kemudian yang ke Timur Tengah ini memang perlu penanganan intens berkaitan dengan kemampuan di Ulumus Syar'i atau pembiasaan untuk mengerjakan tes-tes atau soal-soal yang biasa digunakan untuk penerimaan mahasiswa. Itu programnya ada di Bimbel Syar'i, jadi nanti akan ada tryout itu tiap 2 pekan sekali, kita harapkan seperti itu bisa berjalan tiap 2 pekan sekali sehingga kemampuan anak-anak ini dalam mengerjakan soal itu bisa terbaca dan terukur. Kemudian berkaitan dengan bimbel UTBK ini sementara, jadi yang
bisa difasilitasi dari Madrasah Aliyah Al-Kahfi ini adalah 3 mapel, yaitu bahasa Inggris, matematika, dan bahasa Indonesia. Jadi kalau tahun kemarin ini kita kerjasama dengan Nurul Fikri, bimbingan belajar untuk kelas 12. Akan tetapi di tahun ini kita tidak bisa menghadirkan pemateri dari luar. Jadi kita mencoba untuk memaksimalkan guru-guru yang ada di dalam. Akan tetapi nanti kalau hasil evaluasi seumpama kita membutuhkan materi dari luar, berarti materi dari luarnya nanti bisa via virtual seperti itu. Sebagaimana yang kemarin kita juga mengadakan daurah di kelas 12, itu untuk pemateri-pemateri dari luar itu juga via virtual. Kemudian untuk jalur perguruan tinggi negeri untuk tahun kemarin, jadi kita memang di awal itu sebelum anak-anak memilih jalur SNMPTN atau SPAN PTKIN, itu kita sampaikan juga komitmen kepada anak-anak. Jadi beberapa kali 3 tahun ini ketika beberapa anak diterima itu akhirnya ditinggalkan karena dia diterima di luar negeri atau di Libya. Ini beberapa kali. Jadi akhirnya berdampak ke madrasah itu. Tahun kemarin itu lewat SNMPTN itu ada yang diterima di Surabaya atas nama Rofifah ya kemarin di ITS. Jadi kemarin setelah diterima ya kita sampaikan ya alhamdulillah kan seperti itu. Akan tetapi di akhir ketika dia juga mengikuti pendaftaran di Libya dan diterima di Libya, ada keinginan untuk meninggalkan. Nah, di akhir tuh kita beberapa kali menyampaikan ke orang tua, juga menyampaikan ke anaknya, karena nanti juga berakibat ke adik kelasnya. Nah, akhirnya lewat komitmen yang sudah dibangun di awal bahwa yang mengambil jurusan atau jalur SNMPTN atau SPAN itu diharapkan ya harus diambil seperti itu. Dan lewat sebuah komitmen surat pernyataan yang ditandatangani oleh anaknya. Itu kita berharap juga sama seperti tahun ini juga akan kita tekankan lagi pada anak-anak yang mau mengambil jalur perguruan tinggi baik itu SNMPTN atau SPAN PTKIN. Semuanya insya Allah akan diusahakan dari sekolah. Kemudian nanti kalaupun ada pemberkasan, kalau ada sesuatu yang kurang mungkin nanti dari Pak Mufti juga akan menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit menambahkan untuk mengenai bagaimana pendaftaran kuliah di luar negeri. Salah satunya ada pertanyaan bagaimana cara mendaftar di Universitas Jamiah Islamiyah Madinah, misalnya. Alhamdulillah kita selaku wali kelas kita mempunyai grup tersendiri dengan anak-anak yang sudah di rumah atau yang sudah lulus kemarin, dan kita masih tetap pantau bahkan sampai sekarang apabila kita akan mengumpulkan informasi-informasi tentang pendaftaran Madinah, Mesir, Turki, Libya, dan semua universitas entah itu luar dan dalam negeri. Kita akan kumpulkan informasi-informasinya dan akan kita sampaikan ke grup anak-anak. Dan alhamdulillah seperti di Madinah, anak-anak karena Madinah itu dibuka setiap tahun dan waktunya itu pun akan dikabarkan nanti di web resminya, dan kita akan bimbing anak-anak untuk menyiapkan berkas-berkasnya, untuk deadline pendaftarannya dan sebagainya. Begitu juga dengan Mesir, alhamdulillah dari beberapa angkatan kemarin ada yang lulus 2 anak, yang baru lulus 2 anak itu untuk melalui jalur Pusiba. Kemudian karena anak-anak menunggu pendaftaran dari Kemenak belum datang-datang, dan alhamdulillah sekitar 2 minggu atau 2 pekan atau 3 pekan yang lalu untuk Mesir sudah dibuka dan beberapa anak sudah mendaftar. Kemudian Turki juga alhamdulillah melalui alumni mereka sudah punya link, insya Allah ya akan kami arahkan anak-anak. Kemudian Libya juga kemarin
baru dibuka. Kemarin baru dibuka dan kita juga mengarahkan anak-anak untuk mendaftarkan. Nah, ya, terima kasih. Menambahkan sedikit, untuk yang di luar negeri, alhamdulillah kami sempat di 2 tahun kemarin itu sudah ada semacam pemberian materi dari tim yang akan membantu mendaftarkan ke universitas yang ada di Turki. Dan alhamdulillah sejauh ini lembaganya akuntabel dan juga bisa dipercaya. Jadi insya Allah Bapak Ibu tidak usah khawatir dengan hal itu. Kemudian untuk yang beasiswa ya, untuk yang beasiswa yang ingin mendaftarkan untuk yang berprestasi, kemungkinan kalau untuk berkas-berkasnya kami akan akan bantu melengkapi. Tahun-tahun kemarin juga kami membantu anak-anak yang ingin mendaftar ke Turki untuk mendapatkan beasiswa, kemudian juga ada yang Brunei, seperti itu. Jadi kami akan membantu untuk mendampingi untuk Ananda yang berprestasi, yang ingin melanjutkan kuliahnya di luar negeri dan mendapatkan beasiswa, seperti itu. Terkait dengan Mesir juga dan Timur Tengah, Universitas Timur Tengah yang lain, nanti dari pendaftarannya akan secara kolektif, kemudian kami akan mendampinginya. Kalau tahun-tahun kemarin itu diadakan di UIN Syahid Jakarta ya, UIN Syahid Jakarta. Kemudian kalau untuk tahun ini karena khas ada pandemik ini, jadi masih baru kemarin dan anak-anak yang ada pun masih mempersiapkan diri, seperti itu. Untuk dibukanya studi ke negara yang lain selain Mesir. Mesir terakhir baru buka, dan untuk Libya kebetulan karena belum buka untuk yang i'dadnya, dan segera dibuka. Kami sudah mendapatkan info, insya Allah segera dibuka, seperti itu. Selanjutnya, Tambahan, Ibu. Ya. Baik, tambahan Ya, sedikit. pada Bapak Ibu. silakan. Bapak Ibu, terkait dengan kuliah ke luar negeri, terutama untuk mata pelajaran syar'i ya. Insya Allah dari Al-Kahfi, alhamdulillah untuk kuliah ke luar negeri sudah banyak. Yang ke Turki itu sudah banyak sekali. Sebelum pandemi sebenarnya kami akan berangkat ke Turki untuk melihat keadaan anak-anak belajar di sana. Hampir sekitar 30-an lah ada santri Al-Kahfi yang ada di sana. Ya, karena ada satu wali santri yang terus menyampaikan terkait dengan kuliah di Turki, dan ternyata kuliah di Turki itu murah. Bayar SPP-nya tuh satu semester dari mulai 500.000 sampai 7,5 juta, begitu. Ya sangat murah sekali. Paling juga yang agak mahal mungkin terkait dengan biaya hidup, seperti itu. Untuk kuliahnya murah. Ada beberapa ikhwah yang menyampaikan di Turki lebih kondusif juga terkait dengan nuansa politik, kemudian bermasyarakatnya sangat-sangat kondusif. Makanya di bulan Maret tadinya kita akan berangkat, ada 10 orang asatiz termasuk saya akan berangkat ke sana, mengunjungi beberapa perguruan tinggi, kemudian sekolah, dan melihat bagaimana suasana kehidupan anak-anak di sana. Tapi terkendala, makanya di pending. Kemudian yang kedua, begitupun ketika anak-anak di Mesir. Mesir lebih murah lagi Bapak Ibu sekalian. Biaya hidupnya lebih murah. Saya punya adik di Mesir sudah tahun kedua sekarang, tahun ketiga ya. Tahun kedua itu 1 bulan biaya hidupnya cuma 1 juta rupiah. Ya, kebetulan memang gratis juga SPP-nya. Jadi Mesir itu gratis SPP-nya, biaya hidup 1 juta rupiah
Itu walaupun pandemi juga nggak saya tambah itu untuk biaya bulanan 1 juta, cukup untuk kos-kosan dan untuk makan 1 juta itu. Luar biasa sangat-sangat murah. Dan untuk masuk ke Mesir maupun ke Turki tadi bisa lewat beasiswa tentu saja ya, lewat langsung kementerian, bisa juga lewat tadi biro lain, alumni salah satunya, jalur-jalur alumni, dan semuanya insya Allah perguruan tinggi tersebut pasti akan menyiapkan beberapa porsi buat mahasiswa luar negeri. Itulah salah satu prasyarat sebagai universitas yang berkelas internasional, apalagi Al-Azhar, kemudian perguruan tinggi di Turki. Makanya yang paling penting adalah anaknya siap dulu, dan kita sebagai orang tua siap. Secara finansial insya Allah nggak terlalu mahal, ya. Pengalaman baik juga insya Allah akan banyak ditempuh oleh mereka, terutama ya tentu saja mereka akan lebih mandiri di sana, di negara orang ya, mereka harus benar-benar bisa menyesuaikan diri, ya seperti itu. Jadi yang paling penting adalah kesiapan kitanya, karena dalam tanda kutip ada beberapa anak yang sebenarnya dari sisi kemampuan keilmuannya tidak terlalu menonjol, ya bahkan boleh dikatakan di bawah rata-rata lah begitu ya. Ketika punya keinginan saya mau ke Turki saja katanya, ya sudah dibulatkan saja rencananya, ngobrolkan sama orang tua, kita diskusi, tes, alhamdulillah anaknya lulus. Bisa yang lewat jalur beasiswa itu nanti ada feedback ke sekolah, nanti Ustaz Agus akan merekomendasi sekolah tentang anak ini, bagaimana kehidupannya, bagaimana kemandiriannya dan seterusnya. Ada rekomendasi dari sekolah, ya, sehingga anak itu dapat beasiswa untuk pendidikannya. Kalau terkait dengan beasiswa kehidupan di Mesir maupun di Turki, tentu saja dalam perjalanannya pasti ada. Ya, tinggal bagaimana anak nanti akan mengambil beasiswa tersebut. Itu Bapak Ibu tambahannya. Jadi yang paling utama adalah sekarang bagaimana kita sama-sama bisa meyakinkan anak-anak kita terkait dengan pilihan perguruan tingginya. Tadi yang merugikan kami adalah ketika anak itu hanya sekedar iseng. Masuklah daftar ke salah satu perguruan tinggi negeri di sini lewat jalur rapot ya, SNPTN, PTKIN dan seterusnya gitu. Setelah itu ditinggalkan, wah udah, itu menjadi catatan bagi kita. Dulu sampai 4 orang meninggalkan jalur seperti itu, jalur rapot ya ke UIN itu, meninggalkan semuanya Bapak Ibu sekalian. Walaupun hak dari anak Bapak Ibu, tapi kasihan adik-adik kelas di sini begitu. Sehingga tolong sama-sama ya ketika nanti pulang diyakinkan ke anak-anaknya, dan kami pun insya Allah akan terus mengawal anak-anak kita untuk tadi mengambil yang benar-benar menjadi passion mereka. Jazakallah. Ya, diucapkan terima kasih kepada Ustadz Ade. Termin ketiga untuk yang ingin memberikan pertanyaan. Tadi ada beberapa dari chat masuk tentang mukobalah ya Bu? Iya, mukobalah. Oh iya, mukobalah. Iya. Kemudian saya mau bertanya Bu Ustazah. Oh, boleh langsung Mi. Berarti pertanyaan penanya kedua Mi ya, silahkan. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin tidak meng-on-kan kamera. Iya. Saya orang tua dari Muhammad Faiz Mubarak, kelas 12 MA. Pertama saya mengucapkan jazakumullah khairan jaza yang tidak terkira kepada lembaga Al-Kahfi yang sudah luar biasa ya membackup anak-anak, apalagi selama pembelajaran secara offline PJJ di Al-Kahfi. Dan juga alhamdulillah puji syukur gitu ya, Al-Kahfi sampai saat ini masih aman-aman saja, tidak seperti alhamdulillah tidak seperti pesantren yang lain gitu ya. Terus juga ala kulli hal saya aminkan atau memotivasi terus gitu ya, bahwa pembelajaran offline ini memang lebih baik daripada pembelajaran online gitu, karena anak-anak lebih terkondisikan, termotivasi dengan pembiasaan-pembiasaan yang baik.
Dari awal saya menyimak dan juga dari pertanyaan maupun jawaban dari wali santri ataupun dari pihak lembaga, itu pada intinya adalah saya pribadi sebagai wali murid ya, sebagai wali santri gitu, yang belum mempunyai pengalaman gitu ya, walaupun ada satu anak saya yang sudah kuliah, dan juga kebetulan saya adalah guru juga di sekolah menengah atas gitu ya, di bawah Kemenak juga. Itu untuk kebetulan passion anak saya itu dia pengen ke luar negeri, dia pengen ke Mesir ya, walaupun dengan kemampuan dia yang apa adanya gitu ya. Saya sebagai orang tua dan mungkin juga wali santri yang lain mengharapkan backupan penuh dari lembaga untuk menghantarkan anak gitu ya masuk ke perguruan tinggi luar negeri ataupun manapun yang mereka inginkan. Karena kami di sini sebagai orang tua, karena anak kami di pesantren tidak bisa melakukan komunikasi secara intens gitu ya, apalagi selama pandemi ini mereka belum pulang ke rumah gitu ya. Jadi intinya mengharapkan backupan penuh gitu ya dari lembaga, khususnya bagi kami yang belum berpengalaman untuk mendaftarkan anak kami ke perguruan tinggi negeri di luar negeri gitu. Lalu juga alhamdulillah tadi agak aman mendengar uraian dari Ustadz Ade gitu ya, bagaimana konseling yang sudah dilakukan dari pembinaan ke anak-anak gitu ya. Alhamdulillah itu cukup melegakan hati kami gitu. Itu saja, saya tidak bertanya, saya cuma mengungkapkan, mengharapkan gitu ya, apa yang ada dalam diri saya ataupun wali santri yang lain pada umumnya. Jazakumullah khairan jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh satu pertanyaan lagi nanti? Boleh bertanya, Bu? Ya, silakan Umi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang tua dari Azman Ridho, kelas 12. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada para ustadz dan asatizah yang sudah memaparkan banyak sekali informasi yang berharga. Namun dalam hal ini sama seperti bunda yang lain, bahwa keterbatasan informasi dan komunikasi kita kepada anak-anak, saya hanya menanggapi beberapa kesan dari anak saya. Pertama misalnya semangatnya yang luar biasa dan mencoba melakukan konsultasi dengan Bapak Kepala Sekolah terutama mengenai keinginannya menempuh pendidikan di luar negeri, khususnya jalur universitas misalnya Universitas Madinah, yang kita tahu tadi bahwa duta kampus di sana pun baru 1 orang. Kemudian karena belum adanya pengalaman dari kami misalnya, kita merasa bahwa beberapa hal masih menunggu, dan hari ini sudah hampir 60% kami mendapatkan jawabannya. Alhamdulillah. Namun dalam beberapa term mungkin ada yang belum disampaikan. Pertama tentang sistem yang dilakukan nantinya pada akhirnya, karena link di luar itu terpantau memang sudah membuka gitu. Kemudian yang kedua mengenai muqabalah gitu, itu biasanya nanti informasinya apakah difasilitasi oleh pesantren atau independen, karena saya terbaca independen itu maksudnya apakah nanti kita berusaha sendiri untuk masalah independen, atau mungkin dari sekolah sudah membuka catatan kebiasaan yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya tentang muqabalah ini sendiri. Karena mau tidak mau memang ini juga menjadi agenda yang perlu kami tahu sehubungan dengan minat dan peminatan anak-anak di pesantren. Satu hal yang ingin saya sampaikan apresiasi buat sekolah adalah kami siap mendukung anak-anak PJJ, offline, belajar di sekolah, di pesantren, dan anak-anak juga begitu. Kami dapat informasi dari anak-anak kami sendiri bahwa anak-anak aliyah itu sangat istiqomah, insya Allah sangat bersiap untuk berada di pondok pesantren, tidak terpengaruh dengan kondisi apa-apa dan juga kondisi situasi siswa yang lain di luar madrasah aliyah. Terima kasih, ini aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau langsung? Silakan.
Ya, sampaikan terima kasih atas pertanyaan. Yang pertama yang ingin ditanggapi berkaitan dengan muqabalah. Jadi beberapa tahun itu muqabalah itu kita fasilitasi selama anak-anak masih berada di Al-Kahfi. 2 tahun ke belakang ini kita tawarkan. Jadi ketika mereka sudah berada di rumah, biasanya sampai bulan April. Jadi setelah UN, kalau tahun-tahun sebelumnya setelah UN, mereka diperkenankan untuk pulang di rumah. Jadi ketika ujian, contohnya ujian di Libya atau muqabalah Madinah yang mungkin diadakan baik itu di Gontor atau di Darun Najah atau di tempat-tempat yang lain, itu biasanya kita tawarkan ke anak-anak. Jadi mereka itu mau berangkat ke sana dari Al-Kahfi atau dari rumah masing-masing seperti itu. Kalau dari Al-Kahfi, biasanya sebelum ke sana itu 1 pekan kita akan berikan materi tentang kebahasaan dan persiapan di Al-Qur'annya juga untuk persiapan muqabalah. Akan tetapi itu nanti akan ditawarkan ke anak-anak apakah mereka mau berangkat dari Al-Kahfi atau dari rumah. Biasanya tempat muqabalahnya itu dekat dengan rumahnya, akhirnya mereka sudah saya mau menyiapkan dari rumah, kemudian saya nanti akan berangkat dari rumah seperti itu. Itu kalau sudah berada di rumah, jadi sebuah tawaran. Akan tetapi kalau anak-anak masih di asrama, masih di Al-Kahfi, insya Allah kita akan antarkan dan juga kita akan siapkan. Bahkan untuk tes yang diadakan oleh Kemenak di UIN, Syarif Hidayatullah, itu juga anak-anak kita berangkatkan dari Al-Kahfi. Walaupun sebagian ada yang ingin dari rumahnya karena memang rumahnya sudah letaknya dekat dengan tempat ujian. Itu kemudian untuk tadi harapan dan juga yang disampaikan dari orang tua Faiz Mubarak. Insya Allah di kelas 12 ini lewat wali kelasnya juga Pak Mufti itu standby terus di masjid tiap malam juga mendampingin anak-anak. Ini kayak Faiz Mubarak juga di akhir-akhir ini juga semangat untuk belajar fikih sama tafsirnya. Karena memang sudah mulai ada gambaran untuk melanjutkan ke Timur Tengah. Jadi Ustadz Mufti ini setelah sholat Isya itu dia standby di masjid. Jadi semua permintaan dari anak-anak untuk menggali atau mungkin memurojaah materi-materi yang sudah diajarkan di kelas 10, kelas 11. Kadang kelas 10, kelas 11 itu sudah diajarkan tapi mereka semuanya lupa atau tidak begitu konsentrasi. Akan tetapi di akhir seperti di kelas 12 ini itu program walaupun tidak diberikan kepada anak, anak kadang membuat program sendiri. Saya bersama 3 anak mau belajar materi usul fiqh. Nah, kemudian mereka membuat jadwal sendiri, kemudian mengundang gurunya sendiri atau langsung ke Pak Mufti karena Pak Mufti dia standby terus di masjid. Insya Allah semuanya akan disiapkan. Jadi selama kegiatan ini tidak mengganggu maksudnya dari kegiatan anak-anak, karena kalau diprogramkan dari pihak sekolah biasanya kan waktu-waktu jam 8 malam ke atas itu sudah waktu-waktu pribadi untuk belajar mandiri seperti itu. Akan tetapi kalau dari anak-anak berkenan ya insya Allah nanti akan difasilitasi pelajaran apapun, insya Allah akan difasilitasi untuk pendalamannya. Kalau berkaitan dengan Sudan ya. Jadi kalau Sudan ini selama ini ada 2 jalur ya. Jalur kalau yang dari Al-Kahfi anak-anak itu yang pertama jalur resminya itu tesnya diadakan dari Kemenak di UIN. Jadi nanti tinggal memilih penjurusannya mau ke Mesir atau ke Sudan atau ke Maroko atau ke negara yang lain. Itu sudah ada penjurusannya di sana. Jadi nanti nilai itu yang akan menjadi dasar dari si anak atau peserta yang ikut tes tadi itu diterima di negara ini atau tidak.
Kadang mereka memilih ke Maroko, akan tetapi ketika nilainya itu di bawah standar Maroko, maka akan dialihkan untuk ke Mesir, karena setiap negara ini mempunyai kuota terbatas untuk calon mahasiswa dari luar negerinya. Kemudian untuk jalur pemberkasan ada yang lewat KPLN, ada juga yang lewat lembaga-lembaga. Jadi kita nanti akan mencoba untuk melihat bahwa pihak ketiga itu aman atau tidak itu berdasarkan dari alumni yang sudah diberangkatkan dari lembaga tersebut. Jadi kayak yang ke Mesir itu lewatnya Islah, jadi kita kerjasama dengan alumni yang dari Husnul Khotimah, jadi beberapa pesantren ikhwah itu, jadi memberangkatkan anak-anak sampai di sana juga ada pembinaan selama 1 bulan, kemudian nanti dirasa ketika mereka sudah bisa mandiri, bisa mengatur untuk aktivitas hariannya, baru ditinggal untuk hidup mandiri. Itu seperti itu. Bismillah. Untuk mengenai muqabalah sendiri, khususnya seperti di Jamiah Islamiyah Madinah, sekitar 1 tahun lalu, insya Allah 1 tahun lalu kita sudah mengadakan daurah dengan salah satu mahasiswa UIN, Universitas Islam Madinah, dan beliau mengatakan bahwasanya muqabalah di Madinah sudah sekitar 2 tahun atau 3 tahun sudah tidak ditiadakan. Nah, makanya untuk yang berminat mendaftar di Madinah hanya sekedar mengirim berkas. Nah, dan ataupun bagi santri yang ingin mendaftar bisa lewat muqabalah mandiri ataupun independen melalui umroh. Salah satu dari alumni kita sudah melakukan muqabalah setelah umroh. Jadi setelah umroh bisa langsung ke Jamiah Islam Madinah karena masih di sekitar Madinah dan melakukan muqabalah sendiri. Nah, untuk Mesir karena ini ada pandemi, dia dilakukan dengan online, salah satunya yaitu menyerahkan insya atau karangan dalam bentuk bahasa Arab. Nah, salah satu alumni juga kemarin pernah meminta koreksi dari kita untuk sebelum dikirim ke Kemenak sebenarnya. Mungkin demikian, jazakumullah khairan. Terima kasih dihaturkan. Sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan. Atau masih ada pertanyaan, Bapak Ibu? Coba. Oh ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suhendra, anak dari Salsabila Nazifah Kansa. Saya nggak bertanya, mungkin sedikit kasih masukan sama anak saya. Anak saya terus masih labil sekarang nih, Pak. Minggu lalu pengen ke sini, minggu ini ke sini, ya kan ya. Jadi bingung saya nih mau mengarahkan kemana. Intinya dia nggak mau banyak hitungan. Nah, akhirnya endingnya dia mau ke sastra, yaitu ya sastra bahasa Inggris. Artinya beda lagi nih. Saya maunya sih agama, ya kan. Sekarang mau ke sastra Arab, sastra bahasa Inggris. Tapi kira-kira di Al-Kahfi mohon bantuannya juga untuk adanya mungkin bimbel untuk lebih agar jangan sampai kesannya tuh terseok-seok yang tadi bilang Ustadz Ade bicarakan, kasih tahu kan. Terseok-seok artinya kurang adanya pembekalan gitu kan. Jadi mohon bantuannya, itu pun kita terikat untuk bahasa Inggris atau bahasa Arab. Artinya ada tambahan atau bimbel atau semacam apa yang bisa bikin anak di sana tuh lebih enjoy atau lebih bisa menikmati keinginan dia gitu. Terus pertanyaan kedua, kira-kira berapa persen ya Ustadz kalau misalnya untuk PTN sendiri untuk sastra Inggris untuk ya khususnya di MA gitu. Terima kasih, itu aja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Masih boleh bertanya, Ustazah? Boleh, silakan. Terakhir.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf diafkan videonya. Yang ingin saya tanyakan adalah tadi saya mendapatkan info bahwa Madrasah Alia sudah mengadakan tes psikotes ya untuk para santri. Nah, apakah ketika menentukan pemilihan jurusan itu hasil psikotes dijadikan acuan tidak gitu? Paling tidak itu kan bisa menjadi kita bisa tahu kondisi siswa atau anak-anak kita tuh sebenarnya bakatnya ada di mana sesuai dengan hasil psikotes itu. Artinya mudah-mudahan sih bisa diarahkan sesuai dengan hasil psikotes sehingga mereka bisa enjoy dan menikmati ya di pendidikan perguruan tinggi di tahapan lanjutannya. Itu saja mungkin. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya Umi. Langsung kepada Ustadz Adi ataupun Ustadz Agus. Baik Bapak Ibu, terkait dengan permasalahan yang pertama terkait dengan pembekalan, tentu saja untuk kelas 12 ini menjadi angkatan spesial bagi kami. Karena apa? Baiknya Al-Kahfi kan tergantung dari endingnya gitu ya. Endingnya anak-anak kita itu harus baik. Prosesnya dari mulai kelas 7 sampai kelas 11, endingnya di kelas 12 kita sama-sama harus memastikan bahwa anak ini siap untuk fight ya. Anak ini harus siap untuk mengarungi pendidikan yang lebih tinggi di perguruan tinggi maupun mereka berkiprah di masyarakat. Sehingga semua pembekalan baik dari sisi mentalitas bahwa di luar itu akan seperti ini, banyak paham-paham yang mungkin akan mengganggu mereka, ya kita sampaikan juga mengenai suasana-suasana di perguruan tinggi di dalam negeri maupun luar negeri kita sampaikan. Ya, terkait dengan kehidupan di luar negeri, baik di luar negeri dari universitas yang terletak di daerah-daerah yang sederhana. Karena Bapak Ibu di Turki itu macam-macam. Kalau di Istanbulnya tentu saja agak mahal. Untuk SPP-nya itu sekitar 7,5 juta katanya begitu, sampai 10 juta. Tapi kalau di pinggiran itu ada yang sampai cuma 500.000, ya 1 juta begitu, seperti itu. Dan biaya hidupnya juga tergantung di tempat mereka perguruan tinggi itu ada. Untuk perguruan tinggi yang sifatnya syar'i ya di Timur Tengah sana umumnya gratis. Umumnya gratis walaupun tidak ada beasiswa. Beasiswa lebih banyak ke arah biaya hidup ya, keberangkatan kemudian biaya hidup. Nah dulu kita menginisiasi sebenarnya, saya, Sadiana, Ustadz Agus itu mau berangkat ke Mesir tadinya, ingin meminta kuota dari Al-Azhar supaya bisa tes langsung di Al-Kahfi. Selama ini kan kita tes ikut ke beberapa sekolah ya, kita ingin adanya tes di sini walaupun kayaknya mustahil, tapi menurut saya bisa itu. Kita datang ke sana silaturahim, apalagi Sadiana S1-nya di sana dan beberapa ustadz juga di sini banyak yang S1-nya di sana, dan Sadiana dapat sanad 30 juz juga di sana. Mudah-mudahan bisa. Makanya kemarin kita menggagas ingin adanya umroh ya, khusus untuk anak-anak MA ataupun SMA yang mau, tapi MA itu sekalian dengan tes di sana. Tadi kalau Madinah itu tesnya di sana. Ya. Tadi juga sepintas ada pertanyaan dari Bapak Ibu terkait dengan umroh. Bagaimana kalau mau tes di sana dan umrohnya dikolektifkan oleh kita? Ya tergantung ada berapa orang begitu ya. Kalau 1 orang, 2 orang nggak akan narik gitu Bapak Ibu. Ya karena kita juga harus nganterin. Ya, tapi insya Allah ini lagi kita gagas sehingga mudah-mudahan dari kelas 10 sudah bisa nabung. Kalau punya adik di kelas 10. Kelas 10 udah nabung, nanti di kelas 12 bisa sama-sama umroh dan berangkat bareng dengan teman-teman karyawan Al-Kahfi yang setiap tahun kita ada berangkat ke sana. Jadi insya Allah pembekalan dari awal udah masuk kelas 12 kita bekali anak-anak kita. Kemudian Bapak Ibu sekalian terkait dengan PTN di luar jalur syar'i, kalau bahasa itu universal Bapak Ibu sekalian ya. Bahasa Inggris itu universal karena di SMA juga di MA juga diajarkan. Ya tinggal tadi karena jalur masuknya pasti lewat tes mandiri atau SBMPTN atau UTBK sekarang, tentu saja nanti akan nyangkut dengan pelajaran-pelajaran yang lain selain bahasa Inggris. Oke, tadi betul Sadagus sudah menyampaikan bahwa untuk UTBK sudah dibekali matematika, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Minimal itu sudah dibekali di awal begitu ya. Seperti itu.
Dan untuk masuk ke sastra Inggris itu prosentasenya tidak terlalu tinggi-tinggi amat ya, grade-nya atau indeksnya. Tapi sekali lagi mudah-mudahan ya kita pastikan itu merupakan passion mereka. Ada anak-anak SMA baik IPA maupun IPS yang masuk ke sastra. Ketika itu passion mereka, insya Allah baik. Pada akhirnya akan baik begitu ya. Ada juga tadi yang masuknya di luar jalurnya lah. Ya akhirnya dari SMA masuknya ke akuntan dan seterusnya. Ya kalau dia passion di sana senang dan cita-cita ada di sana kita kawal. Ya, makanya dari sekarang kita kasih pembekalan pada mereka. Kemudian Bapak Ibu terkait dengan psikotes ya. Di MA kemarin ada pertanyaan yang sedikit ya membuat kita juga bingung karena MA itu kan masuk kebanyakan masuk rumpunnya rumpun syar'i karena kita jurusan syar'i. Tidak seperti SMA yang dibuka ke semuanya gitu ya. Sehingga ketika psikotes lebih ke arah meyakinkan saja, rekomendasi tambahan saja bagi anak-anak dan bagi kita ketika memilih jurusan. Pada akhirnya kita serahkan pada anaknya untuk bertanggung jawab dan ikut passion dan kemampuan mereka. Itu lebih aman Bapak Ibu sekalian. Ya, dulu di SMA itu ada kejadian seperti ini, membaca rapot, kemudian mengikutkan anak-anaknya di SNMPTN berdasarkan rekomendasi rapot dan kerjasama dengan salah satu lembaga bimbingan belajar yang tadi punya program untuk memproyeksikan nilai-nilai rapot ini bisa diterima di mana. Padahal namanya masuk perguruan tinggi jalur rapot itu tidak bisa, siapapun tidak bisa memproyeksikan ini akan diterima di mana. Grade-grade-nya pun tergantung dari asumsi atau persentasi banyaknya pemilih di jurusan tersebut begitu. Ya, sehingga ini saya menyampaikan bahwa psikotes ini lebih ke arah rekomendasi awal saja. Pada akhirnya kita sampaikan pada anak-anak bahwa apapun mimpi cita-cita kalian, kalian ambil, kalian perjuangkan, insya Allah Allah akan berikan jalan yang tak terhingga. Banyak sekali jalannya untuk mencapai keinginan kita ketika kita berjuang dan bertanggung jawab di sana. Itu mungkin dari saya. Jazakallah. Ya, terima kasih. Menambahkan terkait dengan jurusan yang umum, Bapak Ibu, untuk anak-anak, nanti kami pun akan, kalau tahun kemarin, berdasarkan tahun kemarin, Ustadz Ibnu, Ustadz Mufti itu mengikutkan anak-anak yang bisa diikutkan di SNMPTN, kemudian setelah itu nanti baru ke SBM untuk anak-anak yang memang muyulnya ke non-syar'i seperti itu. Nanti setelah itu baru dari SBMPTN akan kemudian diarahkan lagi ke UM ketika memang belum lulus juga di SBMPTN seperti itu. Kemudian terkait sastra Inggris ini ada di Unpad, ada di UI, ada di Universitas Gadjah Mada, dan juga yang swasta pun ada jurusan sastra Inggris begitu. Ya, alhamdulillah. Terima kasih atas antusiasnya Bapak Ibu sekalian. Ya, masih ada pertanyaan bagaimana? Nanti ya. Iya. Ya, untuk yang masih bertanya nanti akan kami titipkan kepada tampung atau dititipkan kepada wali kelas nanti yang akan menangani. Dan alhamdulillah kita akhirnya berada di ujung acara. Terima kasih atas antusiasme Bapak Ibu sekalian. Kami haturkan jazakumullahu khairan katsiran. Selanjutnya kita berada di ujung acara dengan agenda penutupan dan doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Mufti. Pada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengakhiri acara pada hari ini, marilah kita tundukkan hati kita sejenak untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa mengabulkan dan mengistijabah doa-doa kita. Amin.
Astaghfirullah wa atubu ilaik. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Amin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad Amin. kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardh ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض وما فيهم أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك الحق والجنة الحق والنار حق والنبيون حق والساعة حق. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا أنت إلهنا لا إله إلا أنت. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين على الحق يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام وانصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا قوي يا عزيز. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام والكورونا ومن سيء الأسقام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin. Warahmatullahi wabarakatuh. Diaturkan terima kasih kepada Ustadz Mufti yang telah membacakan doa, dan Bapak Ibu sekalian, kami menghaturkan mohon maaf apabila ada kekurangan-kekurangan. Untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya insya Allah akan dijawab oleh wali kelas. Terima kasih atas kehadirannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.